Baik, kita lanjutkan contoh untuk frame 2D. Kalau sebelumnya beban pada join, pada nodal-nodal, pada ujung, pada join nomor 2. Kalau sekarang adalah beban pada batang. Beban ini untuk contoh yang kedua ini adalah beban pada batang dengan arah lokal. Arah lokal. Jadi ada arah lokal dan juga ada arah global. Beban di sini adalah arah lokal. Jadi dia tegak lurus terhadap batang atau merupakan pada sumbu 2, sumbu 1, sumbu 2, sumbu 3. Ya, sumbu 1 ya, seperti ini. Seperti ini. Jempol adalah sumbu 1, kemudian ini sumbu 2, dan ini adalah sumbu 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, dan 3 ya. Beban ini adalah searah dengan sumbu 2 atau tegak lurus pada batangnya sebesar 1 ton ya. Perhatikan di sini sebesar 1 ton. Berikutnya ya, beban tersebut harus dibuat menjadi arah sumbu global ya. Arah sumbu global. Bagaimana membuat arah sumbu global? Perhatikan di sini ya. Sumbu global ya. Sumbu global. Jadi target kita adalah mencari arah ini ya. Sumbu global ya, dan arah sini dan arah ada vertikal dan arah horizontal ya. Beban tersebut adalah ini ya. Jadi beban 1 ton per 1 ton kita konversi menjadi beban ya, beban 0,5 ton dan juga 0,5 ton sebagai reaksi peletakan. Kemudian fixed end moment dari beban 1 ton tadi, ini rumusnya 1/8 PL, 1/8 PL, 1/8 kali P, P-nya adalah 1, L-nya adalah 500 L nya. Kemudian itu dimasukkan ke dalam sisi pertama 62,5 ton cm, 62,5 ton cm. Kemudian beban tersebut diarahkan ke arah batangnya ya. Jadi ini 1 ton ini dirubah menjadi setengahnya. Apabila bebannya bukan 1 ton di tengah-tengah, maka hitung reaksi peletakannya kemudian didistribusikan ya. Jadi misalnya 1 ton di samping sini misalkan, itu tidak 0,5 tetapi sesuai dengan distribusi berdasarkan reaksi peletakannya. Kemudian arah fixed end moment juga mengikuti ini. Jadi arahnya menjadi seperti ini. Jadi dia membebani, kemudian ya, perhatikan di sini dia membebani, kemudian dia memberikan beban berupa momen ya, momen gitu. Sebelah sana juga jadi membebani ya. Perhatikan itu arahnya, perhatikan ya. Kemudian hasilnya itu kita bentuk menjadi seperti ini. Ini dan kayak ini. Perhatikan itu ya. Jadi beban tersebut sudah didistribusikan ke ujung-ujungnya sebesar 0,3 ton ya. Dari mana dapat 0,3 ton? Itu sebenarnya panjang istimewa
3, 4, 5. 0,3, 0,4, 0,5 ya. Kalau 0,5 berarti 0,3, 0,4 ya, perhatikan itu ya. Ini sebenarnya 0,5 sini. Ya, itu 0,5 ya. Paham? Sekarang lanjut ke matriks menggunakan matriks ya. Jadi apabila Anda menguasai tentang mengubah vektor gaya tersebut, arahnya dijabarkan menjadi 0,03, 0,4 langsung saja. Tapi Anda juga bisa menggunakan dengan metode matriks ya. Nah, ini beban tadi ya. Setelah kita jabarkan ya, ini kita jabarkan jadi awal seperti ini, kemudian kita jabarkan menjadi ini. Awalnya matriksnya adalah seperti ini. Ini adalah matrik lokal, matrik beban lokal ya. Kemudian kita bentuk menjadi ini. Ini diambil dari sini ya. Jadi dibuatlah 0,3 arahnya positif, 0,4 arahnya negatif, 6 2,5. Nah, ini kita pasang berlawanan arah jarum jam, searah jarum jam. Min 62,5 itu searah jarum jam, 62,5 berlawanan arah jarum jam. Itu beban yang kita. Nah, yang satunya sama, ini 0,3 dan juga 0,4 ya. Itu untuk membentuk matriks tadi ya. Berikutnya dengan metode matriks. Metode matriks ini kita gunakan matriks transformasi yang ditranspos ya. Langsung saja lokal, kemudian dikali dengan transposnya ini. Hasilnya adalah ini ya, matriks transpos. Ini transpos yang kita gunakan. Berikutnya kita masuk ke elemen 2. Elemen 2 karena tidak ada beban pada batang, maka di sini semua nol ya. Semua nol, baik lokal maupun global. Nah, tetapi ini adalah overall stimulus matriknya ya. Perbedaan pada matriks sebelumnya adalah pada gayanya. Gaya sekarang ada 2. Pengaruh join, ini join. Ya, ini adalah pengaruh batang, baik batang 1 maupun batang 2. Bagaimana cara masangnya ini? Ini pengaruh pada batang 1 dan 2 kita gabungkan. Tapi karena batang 2 itu 0 semua, maka di sini 0 0 0 0 0 0. Tapi kalau yang satunya mempunyai nilai 0,3, 0,4, min 0,4, 62,5 ya. Itu mempunyai nilai ya. Ini kita bisa perhatikan sini, ini dan ini punya nilai semua. Tapi untuk matriksnya sendiri, matrik overallnya itu sama dengan contoh sebelumnya ya. Sama ya. Perbedaannya hanya pada bagian ini ya. Perbedaan besarnya hanya pada bagian bebannya saja ya. Kemudian beban tadi ya digabung ya, dijumlah ya. 0,3 0 tambah 0 ditambah dengan minus 4
hasilnya adalah minus 3,7. Minus 0,04 ditambah 0 hasilnya adalah minus 0,4. 62,5 tambah 0 tambah 500 hasilnya adalah 562,5. Sudah, itu saja bebannya. Kemudian dimasukkan ke dalam, gunakan matrik ini matrik yang dalam Tirnas. Kemudian ini di inverse, kemudian hasilnya adalah ini adalah hasil dari unknown displacement untuk untuk struktur dengan beban pada batang. Berikutnya, perbedaan lagi dengan contoh sebelumnya adalah ini unknown reaction untuk reaksi peletakannya. Reaksi peletakannya itu masih terdapat ada nilai. Nah, ini perhatikan, ada nilai batang. Kalau sebelumnya tidak ada nilai batang, sekarang dia ada mempunyai nilai pada batang. Kalau ini sebelumnya sama, ini adalah reaksi peletakan, ini adalah reaksi peletakan juga sama. Tetapi dia mempunyai gaya batang, ini gaya batang juga, ini gaya batang, gaya pada batang didistribusikan ke join. Ya. Kemudian nilai ini adalah matriks untuk reaksi peletakan. Nah, reaksi peletakan saya hapus dulu. Reaksi peletakan ini adalah reaksi peletakannya. Reaksi peletakannya itu didapat dari matriks ini dikali dengan displacement yang kita dapat tadi. Hasilnya adalah ini. Sudah kita dapatkan, tapi di sini masih ada gaya batang. Nah, itu harus pindah ruas. Nah, dipindah ruasnya. Pindah ruas, ya. Ya, pindah ruas. Ruas, inilah pindah ruasnya sini. Mohon maaf nutupi. Ini pindah ruas di sini. Kemudian nilai ini pindah ruas ke sini. Hasil yang kita gunakan untuk reaksi peletakan adalah ini. Jadi yang digunakan adalah nilai yang warna merah ini. Oke, cukup itu saja untuk beban pada batang berupa lokal. Terima kasih.